Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Gemini. Hari Sabtu dan bulan ada di Gemini, biasanya ini saatnya kita shopping mungkin, atau apa yang kita sibuk-sibuk mempersiapkan sesuatu apapun, atau kita mungkin mau jalan-jalan. Kalau orang Jakarta itu senangnya jalan ke puncak atau ke daerah tempat kita bisa makan sambil lesehan, something like that. Mungkin itu adalah hal yang menyenangkan. Anyway, kayaknya hari ini kita akan bersama dengan orang tua yang kita sayangi, ya. Mungkin udah lama juga kita janji sama yang masih ada, ya, ayah atau bunda yang sudah umur gitu ya. Kemudian karena situasi pandemi dan lain sebagainya, terus akhirnya kita punya kesempatan untuk datang, ya, bertemu, kita bawa makanan yang enak, atau kita jalan ke satu tempat. Tapi kalau dengan orang yang udah usia, saya sangat menyarankan untuk sangat berhati-hati kalau ke tempat restoran, karena memang walaupun sudah divaksin dan pastikan sudah divaksin, itu selalu ada risiko. Tapi kadang-kadang kita melihat mereka terlalu jenuh di rumah juga, barangkali ada hal lain yang bisa membuat mereka bahagia, ke tempat yang lumayan terbuka misalnya. Jadi jangan sampai terlalu berkumpul dengan banyak orang yang kita tidak tahu dari mana, ya. Hati-hati dengan pandemi ini, intinya seperti itu. Yang saya lihat pertama demikian. Dan kalau kita lihat secara detail di sini, selain kita bicara tentang orang tua yang kita sayangi gitu ya, karena saya lihat dari Saturnusnya, dan Venus kan juga ada di Capricorn. Capricorn pengaturnya Saturnus. Jadi memang semua adalah tentang penghormatan kita pada orang yang lebih, ya, mungkin kalau buat beberapa yang udah nggak punya, mungkin bisa ke makam, ya, berziarah gitu ya. Dan karena ini kita ingin menunjukkan betapa kita sangat menyayangi mereka gitu, dan seperti terdorong untuk menunjukkan perasaan kita. Ya, memang kalau Iot ini menunjuk ke arah Lilith, yang artinya memang sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati, karena apapun ide yang muncul itu seperti membawa risiko lain. Jadi perhitungkan dengan baik, ya. Itu sih kalau penggambarannya di langit. Iya, dan gambar, ya, sama, ini ceritanya hampir sama. Ini kan ke orang tua, ya, gambar lili itu termasuk orang tua. Kemudian gambar towernya di Lenormand itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita. Kita nurut, kita menunjukkan bahwa kita menghormati. Kamu sebagai anak tugasnya menghormati. Kalau mereka punya kebutuhan tertentu, apalagi dia udah bilang sejak kemarin-kemarin nggak dituruti, itu kan rasanya dia bisa cerita ke seluruh dunia, tanda petik. Tapi intinya kan sebenarnya bukan itu. Artinya adalah kita sangat menghargai apa yang menjadi keluhan mereka. Tapi kembali lagi, lihat sebelah kanan tadi gambar ularnya juga sama ceritanya. Itu memang benar, tapi hati-hati banget. Dan karena orang tua, kalaupun kita punya concern, punya kekhawatiran tertentu, sampaikan dengan sangat baik, itu aja. Dan jelas kayaknya apa yang menjadi kekhawatiran kita itu tampaknya real gitu ya, tapi tetap aja ngomongnya hati-hati, namanya juga ke orang tua gitu. Kalau di sini kartunya satu, dietary change. Anyway, saya ada yang lupa sebentar. Iya, dietary change itu artinya kita sangat berhati-hati dengan asupan energi ke kita. Ini memang energi biasanya kan bentuknya makanan, ya, kayak diet itu yang paling gampang. Tapi karena ini bacaan umum dan kita juga sebenarnya level pembicaraannya spiritual, ini termasuk kita diet. Jangan membuka diri untuk hal yang meningkatkan kecemasan kita, atau membuka terhadap kedengkian.
Karena kalau kita datang ke tempat di mana kita hanya bisa melongo ya, kemudian kita mencerap semua energi, kok ada ya kayak gitu. Jadi bukannya misalnya kita datang ke pemandangan alam, kemudian yang kita dapat adalah betapa besarnya, betapa indahnya dunia, kebesaran Tuhan. Itu kan diet yang positif. Ada diet yang negatif. Gila keren banget ya mobilnya ya. Kapan kita bisa beli ini ya Pak ya? Itu misalnya ya, sehingga memberi tekanan kepada suami atau istri atau apapun yang bentuknya kan sebenarnya walaupun itu keinginan manusiawi, tapi kan lebih sifatnya menggerogoti, lebih ya itu tadi yang saya maksud. Anyway, sebelum masuk ke kartu yang berikutnya, sebenarnya saya perlu masuk ke no thanks, begin, one card. Kita acak terlebih dahulu, kita ambil satu yang di tengah untuk ruminya. Arise. Muncul. Jadi dulu biasanya saya membaca ini seperti kartu depresi yang sampai titik awal, dimana kemudian menemukan kekuatannya sendiri dan bangkit. Tapi kalau dari energi yang saya lihat ini kayaknya tidak depresi untungnya. Mudah-mudahan juga nggak ada depresi di sini, tapi memang ada kesan bahwa kita adalah di paling dasar dari tingkat sosial kita. Jadi kayak ya namanya juga kamu udah bungsu, kamu yang harus ngeladenin semuanya. Ya namanya anak ya kamu yang harus nurut apapun yang diminta gitu ya. Jadi ada kesan bahwa kita di kalau chain itu rantai paling dasar dari predator ya, intinya predator makanan, dan tadi ada dietary, dan oleh sebab itu kita harus nunduk-nunduk setengah mati. Tapi karena ini kan fokusnya bukan di dasarnya, tetapi fokusnya di kebangkitannya, arise-nya, kebangkitan, lahir kembali. Oke, saya sedikit paham sesuatu di sini tiba-tiba. Jadi ada situasi yang memungkinkan kita tidak lagi berada di dasar dari rantai pangan tadi. Itu yang saya lihat. Ya, apapun maknanya, mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Di sini love life ya, love life, kemudian di tengahnya adalah everything's okay. Jadi mungkin kita melihat ada kemungkinan hal yang tidak oke ya. Love life, love kan tidak harus antara suami, istri, kekasih, tapi juga cinta kepada orang tua, cinta kepada kemanusiaan. Dan kita melihat kayaknya ada yang masalah, tapi kan logikanya ketika pandemi, semua di rumah, orang tua kita di rumah, suami atau istri semua kerja di rumah, anak-anak sekolah di rumah ya. Yang tadinya ada waktu me time masing-masing, sekarang kayak nggak ada me time gitu. Dan sekarang mulai keluar lagi kayak bebas, merdeka, nggak ada kendalinya ya. Mungkin itu bisa terjadi, ini hanya wacana ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, everything's okay. Selama kita masih punya kendali diri dan tidak ada rasa marah, tidak ada rasa balas dendam yang destruktif. Dan kemudian birthday, iya ini kayak kita lahir lagi, terlahir kembali, kesempatan untuk keluar. Dan sama kan arise-nya ini kayak birthday. Tapi kalaupun keluar birthday, keluar lagi ke satu tempat kan tidak harus satu yang sangat fundamental gitu ya. Ini yang sangat ringan, bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Ya lakukan bukan dengan cara seperti lalu. Jadi ujung tombak tadi ke Lilith itu, coba pikir cara yang paling aman. Jangan seolah-olah kita tutup mata, tidak ada apa-apa sama sekali yang untuk kita khawatirkan. Bukannya mengajak khawatir, tapi benar-benar menjunjung protokol kesehatan. Oh, ini empat-empatnya kebalik. Reckless with resources. Iya, jadi kayak kita yang tadi saya bilang, yang biasanya ditahan kayak lepas gitu ya, nggak ada kendalinya, ceroboh jadinya. Kayaknya yang tadinya kan kita sempat nabung tuh, kita nggak harus makan siang keluar gitu kan,
Jadi ada tabungan cukup banyak, begitu keluar terus jajannya yang paling mahal sendiri, akhirnya tabungannya juga hilang lagi, something like that. Challenge-nya adalah perfeksionis, iya. Jadi kita ingin kayaknya, mumpung bisa yuk kita ini, yuk mumpung bisa, yuk mumpung ada di sini, kayak gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu keluar the tower sebagai advice, warning ya. Ini ada warningnya. Jadi kayak kita kasih hey jangan bikin kesalahan yang bodoh gitu ya. Sebenarnya itu sih utamanya. Ini outcome-nya backing down, powerless. Ya udah apa boleh buat, kalau kita udah sempat nabung jangan sampai dihambur-hamburkan lagi. Kalau menurut saya backing down itu adalah, kalau saya nangkepnya lebih itu. Atau sebagian artinya adalah ya nggak bisa bilang enggak juga, terutama ketika orang tua misalnya ya mengajak jalan ke restoran, dia nunjuk restoran yang gitu ya, terus kemudian walaupun dalam hati kita aduh kenapa pilih yang mahal ya, tapi ya karena itu yang diinginkan dan mungkin yang terbaik yang kita temui juga itu, ya sudah direlakan, something like that, it's okay. Connect with your true self through meditation and happiness will flow naturally from that. Iya, jadi kalau something is wrong, jadi kayak sebenarnya kita ingin komplain, tapi kalau kita komplain di depan bos kan nggak mungkin. Kira-kira situasinya kayak gitu, nggak harus bos, mungkin orang tua, kita juga nggak mungkin komplain di depan orang tua kan. Kecuali ada beberapa, tapi menurut saya ini bukan situasi yang seperti itu yang dimaksud ya, kan nggak enak gitu ya. Jadi kita kembali ke dalam diri sendiri melalui meditasi. Meditasi yang dimaksud di sini mungkin meditasi yang sebenarnya, tapi kalau di bacaan saya apapun bentuk dari kita koneksi ke dalam diri sendiri. Kayak ke dalam kita mencari diri sendiri di situ, dan kebahagiaan itu muncul, ya udah. Jadi kalau misalnya kita yakin bahwa koneksi ke dalam diri sendiri itu sama dengan koneksi dengan penciptanya kita, ya udah kayaknya ini adalah sumbangsi saya. Kita bisa ngomong gitu seperti langsung gitu dengan pencipta kita. Saya akan mengeluarkan sumber daya ini dan mudah-mudahan ini berkah gitu ya. Mohon untuk dilapangkan ke depan supaya saya bisa mendapatkan berkah yang berikutnya. Berkah ini dengan sangat rela saya berikan kepada orang tua saya, orang yang mencintai saya, orang yang menjadi titipan dirimu untuk bisa mencintai saya, membuat saya menjadi diri saya yang penuh rasa terima kasih seperti ini. Misalnya bicara seperti itu. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.